Assalamualaikum. Halo, hai anak-anak hebat kelas 5. Apa kabarnya? Bapak harap semua selalu sehat dan semangat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 2, perubahan lingkungan, pembelajaran yang keempat, dengan muatan Bahasa Indonesia, IPS, PPKN. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, pembelajaran tema 8 ini lanjutan dari pembelajaran kemarin. Pada pembelajaran yang ketiga, kita sudah mengenal jenis usaha ekonomi yang dilakukan secara perorangan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Ya, usaha ekonomi yang dikelola kelompok atau secara bersama, baik modal, pengelolaan maupun keuntungan, bentuk usaha ekonomi bersama sebagai berikut. 1. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN atau perusahaan negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara. BUMN dapat membentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau persero. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital, misalnya bidang energi listrik dan telekomunikasi. Indonesia banyak juga terdapat badan usaha milik daerah atau BUMD atau perusahaan daerah. BUMD merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki pemerintah daerah. Nah, apa saja tujuan pendirian BUMD? Tujuan pendirian BUMD sebagai berikut. 1. Ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Kedua, memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS. Badan usaha milik swasta merupakan perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta. Ada beberapa BUMS yang ada di Indonesia. Yang pertama, Firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya dua sekutu. Pendirian firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lainnya. Setiap pendiri firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian firma. Usaha firma berbentuk firma ini biasanya bergerak di bidang layanan, konsultasi hukum, dan keuangan. Yang kedua yaitu persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau CV didirikan oleh sekurangnya dua orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. BUMS selanjutnya yang ketiga yaitu perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Badan usaha bersama selanjutnya yaitu koperasi. Di Indonesia, berkembang usaha bersama yang bertujuan menyejahterakan anggotanya. Usaha yang dimaksud adalah koperasi.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1, yaitu berbentuk perekonomian disusun oleh usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas jasanya dan perannya, beliau dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Ada beberapa bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia, yaitu yang pertama koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Contohnya beras, gula, minyak, sabun, peralatan rumah tangga, dan barang elektronik. Tujuan koperasi ini adalah memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi anggota dengan harga yang dan mutu yang layak. Yang kedua, koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota. Selanjutnya, uang yang telah terkumpul dipinjamkan kepada anggota. Yang ketiga, koperasi produksi, yaitu koperasi yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha, misalnya pengusaha batik, tahu, dan tempe, serta sapi perah. Yang keempat, koperasi jasa, yaitu koperasi yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya koperasi angkutan. Dan yang kelima, koperasi serba usaha, yaitu koperasi yang mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, atau penyediaan bahan baku dan penyaluran hasil produksi. Contohnya koperasi unit desa atau KUD. Nah, anak-anak, setelah membaca teks usaha ekonomi yang dikelola kelompok, sekarang anak-anak bisa menuliskan jenis-jenis usaha tersebut dalam bentuk peta pikiran halaman 79. Silakan anak-anak dikerjakan di buku latihan. Selanjutnya, kita akan lihat budaya tradisi rasulan di Gunung Kidul. Agar menambah wawasan budaya kita tentang tradisi rasulan di Gunung Kidul, anak-anak silahkan baca materi tersebut di halaman 80. Kemudian nanti kerjakan tugasnya, yaitu menceritakan kembali tentang tradisi rasulan di Gunung Kidul tersebut dengan bahasamu sendiri. Selamat belajar anak-anak dan selamat mengerjakan. Tetap semangat. Wassalam.